Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman-teman atau tim yang lagi syuting, saya sengaja bikin video. Saya ingin bercerita tentang, kedengaran enggak ya suaranya? Tentang berbagi aja sih tentang sakit lambung anxiety yang saya derita. Karena ternyata setiap kadang saya membuat status gitu, ternyata banyak teman-teman yang bertanya atau banyak teman-teman yang saling bercerita, intinya gitu. Dan banyak dari mereka yang tidak paham kalau ternyata yang mereka alami itu bukan hanya lambung aja, tapi dengan lambung dengan anxiety atau panic attack. Mereka tidak sadar akan hal itu gitu loh. Karena memang sejatinya setiap orang itu memiliki anxiety atau kecemasan. Setiap orang itu pasti punya. Ini menurut dokter ya, dokternya saya itu bilangnya seperti itu. Setiap orang itu punya kecemasan. Cuman bagi penderita anxiety itu kecemasannya berlebihan gitu loh. Kecemasannya berlebihan. Nah, ini macam-macam. Untuk kecemasan ini nyerangnya ke macam-macam. Ada yang nyerang ke traumanya. Jadi dia itu pinter banget mencari celah gitu loh, celah kelemahan orang tersebut gitu. Kadang ada yang menyerang traumanya, ada yang menyerang tentang introvertnya dia. Terus ada juga tentang mistis juga ada. Pokoknya sesuatu yang membuat dia takut. Nah, itu yang dia serang, yang itu titik itu gitu. Nah, itu akan semakin membesar di situ. Itu bedanya penyakit lambung biasa dengan lambung anxiety. Kalau lambung biasa ya sudah, kita intinya maaf, kita muntah-muntah habis itu minum obat sudah selesai. Kalau dengan anxiety tidak seperti itu gitu loh. Jadi selain kita harus menyembuhkan fisiknya kita, lambungnya kita juga harus menyembuhkan mental kita. Jadi ada dua di situ yang harus kita sembuhkan gitu. Jadi ini berawal dari tahun 2023. Kalau sebelumnya saya memang sudah punya penyakit lambung, tapi hanya lambung biasa. Jadi begitu mual atau muntah, minum obat obat sakit lambung sudah selesai, sembuh gitu kan. Nah, pada awal tahun 2023 alhamdulillah sih banyak project ya, dan itu bukan project dari sendiri gitu. Saya kan videografer ya, produser ya, pencipta lagu, intinya merangkap lah apa yang bisa lah ya, yang bisa dan menghasilkan uang intinya gitu. Nah, pada waktu itu ada banyak project sendiri juga banyak, terus kemudian ada project dari Jakarta, dari Malaysia. Kadang saya mengerjakan juga project videonya orang Malaysia, jadi gitu. Nah, mungkin karena terlalu capek pikiran, terlalu stres, kerjaan ditekan terus lupa makan, akhirnya lambungnya kena. Terutama saya suka kopi, jadi pagi itu sebelum kerja itu sudah pasti ngopi dulu teman-teman. Itu sudah pasti ngopi. Nanti sarapannya baru jam 12 siang, mau sholat duhur itu baru sarapan. Kadang setelah itu jam 2 atau jam 1 itu baru sarapan gitu. Terus habis itu kerja lagi, terus tidurnya kurang, jadi tidurnya itu minim saya jam 11 malam. Kadang itu baru tidur jam 1 jam 2, nanti subuh sudah bangun kan untuk subuhan, habis itu sudah bangun terus kerja lagi terus seperti itu. Makan kurang, istirahat kurang. Nah, itu awalnya dari situ sampai akhirnya saya langsung tiba-tiba kayak dada sesak, kesemutan, terus habis itu kayak keliengan lah ibaratnya gitu, kayak mau pingsan. Akhirnya saya dibawa ke UGD, karena ada sesaknya. Waktu itu kan ada sesaknya ya, jadi akhirnya diputuskan untuk dibawa ke UGD. Di UGD akhirnya disuntik, didiagnosa jelas lambung pasti. Cuma di situ ada tambahan kayak vertigo, jadi hubungannya dengan saraf. Padahal lambung itu sebenarnya tidak boleh ketemu sama darah rendah ataupun dengan vertigo. Nah, waktu itu seperti itu ya, sudah dikasih obat biasa. Cuma di situ kayak ada rekom bahwa kalau ada apa-apa intinya ke dokter saraf lah, hubungannya sama dokter saraf lah gitu ya. Oke, mungkin 1 atau 2 hari masih oke lah. Cuman saya aneh, jika dikatakan vertigo, kenapa saya kok nggak merasakan pusing atau gimana, tapi lebih ke kayak gimana ya, keluar keringat dingin, tiba-tiba sesak, terus habis itu tiba-tiba kayak keliengan gitu, bukan sakit, jadi kayak kayak bahasa Jawanya mumet kayak gitu loh. Kayak bukan vertigo. Vertigo kan sakit, enggak, itu kayak ngeleyang gitu. Makanya itu aneh, ini apa ini gitu, tapi masih belum ketemu Masian. Sampai pada akhirnya nggak sembuh, akhirnya diputuskan untuk ke dokter saraf. Oke, ke dokter saraf mungkin ya dikasih obat untuk inilah, untuk merilekkan otak inilah ibaratnya ya, sama mengkonsumsi obat lambung. Jadi dua-duanya 2 kali ke dokter saraf,
tidak ada hasil gitu. Jadi kayak ketergantungan sama obat, tidak ada hasil. Terus habis itu sampai pada puncaknya, jadi intinya saya nggak sembuh. Sampai pada puncaknya itu saya tidak bisa tidur sampai jam 3 pagi, nggak bisa tidur. Jadi isinya cemas, isinya khawatir, isinya takut akan mati, isinya takut ini takut itu, nggak tidur di kamar, nggak bisa tidur di luar, nggak bisa nanti kalau tiba-tiba saya sesek gimana, karena sensasinya seperti itu. Sensasi yang dirasakan adalah itu apa namanya, keringat dingin, sesak, kelingan. Coba bayangkan ketika seseorang tiba-tiba sesak, itu sudah apa yang dipikirkan? Sudah pasti seakan-akan ya Allah, ini sudah kayak sudah mau diambil Allah. Ini ya gitu kan, kalau sudah sesak, ya kan? Jadi gitu. Nah, kepanikan itu semakin muncul gitu loh, semakin muncul. Jadi darah keringat dingin keluar. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan saya, kalau ini dikatakan sebagai waktu itu, masih belum tahu kalau itu ada anxiety, masih belum tahu. Masih berpikiran lambung dengan ini saraf. Nah, setiap bertemu dengan orang atau keramaian, saya pasti keluar keringat dingin kayak orang mau kumat gitu. Jadi langsung keringnya sebadan itu kesemutan. Terus habis itu naik ke atas. Nah, yang paling tidak nyaman itu ketika mau mendekati sesak di dada. Nah, itu yang paling membuat trauma itu. Nah, sampai tidak bisa tidur sampai pagi. Puji syukur alhamdulillah ada keluarga yang di kedokteran akhirnya beliau saya telepon, terus beliau menanyakan apa sih kayak yang kamu rasain gitu. Saya ceritakan, saya itu kayak mengalami panik berlebihan atau kecemasan berlebihan. Jadi kalau ketika saya ketemu orang banyak, terus saya itu tiba-tiba banyak pikiran atau bagaimana, saya langsung keluar keringat dingin, terus habis itu kesemutan sebadan, langsung habis itu kayak sesak gitu. Nah, itu akhirnya beliau menyarankan, saudara saya tadi menyarankan untuk kemana coba? Menyarankan ke psikiater. Jadi menyarankan ke psikiater. Oke, kalau saya memang saya aware, maksudnya saya nggak mau tertutup lah. Kalau memang saya harus ke psikiater juga nggak apa-apa ke psikiater, karena psikiater itu tidak hanya untuk orang gila, tidak gitu. Kalau kita datang ke psikiater, kita bertemu dengan banyak orang, di situ kita akan tahu kasusnya mereka apa aja gitu. Jadi isinya bukan orang gila yang teriak-teriak atau yang enggak. Ada yang enggak bisa tidur malam, ada yang depresi, ada yang trauma, ada yang lambung itu tadi, dan banyak di bawah usia saya itu banyak. Jadi sekitar anak usia 20-an, 25 tahunan itu banyak lambung dengan anxiety. Tandanya apa? Dia susah tidur dan cemas terus lah itu. Nah, terus nanti di sana juga ketemu. Jadi bukan hanya orang gila aja gitu loh. Kalau dipikir oh ya kalau ke psikiater pasti kita nanti dikira orang gila, enggak usah mikirin apa kata orang. Yang penting bagaimana kesehatan kita. Saya dikatakan, sempat pernah dikatakan bahwa saya itu mungkin ada keturunan orang gila, atau mungkin saya gila karena saya enggak bisa nemui orang ketika, atau mungkin pada waktu dijenguk orang saya enggak bisa. Bagaimana saya mau bisa dijenguk orang? Sedangkan saya kalau terlalu banyak orang itu panik, iya kan? Apalagi kadang orang kalau menjenguk orang, yang diceritakan itu bukan sesuatu hal yang menenangkan, tapi yang diceritakan adalah oh iya kemarin si A di sana itu ada orang meninggal karena lambung, di sini ada meninggal karena lambung, yang di sini kemarin itu sakit begini. Bagaimana enggak panik? Akhirnya memang saya benar-benar saya menutup, saya enggak mau untuk dijenguk orang. Karena saya ingin fokus sehat dulu, saya ingin fokus menyehatkan fisik saya juga mental saya. Nah, saya menuruti saudara saya ke psikiater. Intinya gitu. Di psikiater itu nanti ya itu tadi, bahwa kita tidak akan bertemu dengan orang gila yang kita pikirkan. Ya memang ada dengan kasus gangguan jiwa, tapi banyak juga yang mental, intinya hubungannya dengan mental, dan itu tidak apa-apa. Kita tidak usah merasa malu, kita tidak usah merasa apa-apa gitu loh. Yang penting bagaimana kita sehat. Sedangkan saya kemarin di WA banyak sekali ya masih teman-teman gitu yang seakan-akan mau ke psikolog aja atau mau ke psikiater, mereka merasa malu. Buat apa malu?
buat apa malu? Yang tahu kondisi kita kan kita, orang nggak tahu apa-apa, iya kan? Allah sedang menguji kita dengan ujian yang sedemikian hingganya. Belum tentu mereka yang mengatai kita gimana itu bisa melalui apa yang kita lalui, itu belum tentu, intinya gitu. Jadi nggak apa-apa, datang aja sih kalau memang perlu ke psikolog, perlu tempat bercerita. Karena apa? Carilah tempat bercerita yang tidak menceritakan ke orang lain. Nah, dengan ahlinya seperti psikolog atau psikiater, ketika kita bercerita itu tidak akan diceritakan ke siapa-siapa, nggak akan diceritakan ke orang lain, malah kita yang akan mendapatkan solusinya, intinya gitu ya. Nah, akhirnya sudah saya datang, ini ada, jadi memang saya lambung lah, intinya lambung cuma dengan anxiety, kecemasan berlebihan. Dan pintarnya anxiety ini adalah dia mencari titik kelemahan dari orang tersebut, intinya gitu. Jadi misalnya orang tersebut mungkin ada trauma, jadi traumanya yang dia serang. Orang tersebut mungkin ada depresi, jadi depresinya. Orang tersebut ada introvert, jadi introvertnya yang diserang. Dia tidak bisa ketemu orang, dia tidak bisa gini, dia tidak bisa itu gitu. Kalau yang trauma, jadi ada hal atau kejadian yang mengingatkan dia misalnya ke traumanya dia langsung kayak gemetaran, kayak dadanya sesak, terus habis itu keringat dingin keluar. Nah, seperti itu tetap sama hubungannya sama lambung. Kalau ditanya mana yang harus disembuhkan, dua-duanya saya menyembuhkan dua-duanya. Tapi yang pertama memang saya menyembuhkan lambung saya dulu. Caranya gimana menyembuhkan lambungnya? Ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi setiap orang penderita anxiety, kalau mungkin orang-orang di luar itu cara mengatasinya beda-beda. Tapi kalau saya berdasarkan, karena saya sudah 6 bulan menghadapi lambung dengan anxiety ini. Jadi intinya itu yang saya lakukan gitu loh. Jadi lambung saya obati dulu. Caranya gimana? Makan yang teratur sudah. Waktunya makan, jangan makan pedas, jangan makan kopi dan sebagainya. Intinya gitu. Sebentar ya, lanjut part 2.